Dan saat ini kita akan sama-sama belajar tentang yang namanya pengharapan. Saya percaya bahwa di setiap kita memiliki yang namanya pengharapan di dalam Tuhan. Amin. Dan saya percaya bahwa saat ini kita akan sama-sama menyambut firman Tuhan dengan begitu hati yang terbuka, sehingga dia hadir di tempat ini melawat kita melalui kebenaran firman-Nya. Karena kita percaya ketika kita melangkah datang ke rumah Tuhan, itu oleh karena dorongan roh yang ada pada kita, saudara, untuk kita dapat mengagungkan, kita memberikan waktu kita kepada Sang Pencipta kita. Puji Tuhan. Definisi daripada pengharapan itu merupakan sebuah keyakinan yang kuat, saudara, akan terwujudnya keinginan yang positif. Merupakan pengharapan yang sauh bagi jiwa yang aman, saudara. Ya, dan pengharapan itu ada di setiap hidup kita. Ya. Pengharapan itu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tetapi pengharapan itu adalah sebuah kepastian, saudara. Kalau kepastian itu berarti tidak ragu-ragu, tidak mudah-mudahan, ya. Tetapi pengharapan di dalam Tuhan itu adalah sebuah kepastian, ya, yaitu untuk terwujudnya keyakinan kita, saudara, apa yang kita inginkan itu terjadi. Amin. Ya, mengenai keinginan-keinginan kita yang positif di dalam Tuhan. Ciri-ciri orang yang berpengharapan, yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, saudara. Yang pertama, yaitu optimis dan berpikir selalu positif. Lawan daripada optimis adalah pesimis. Dia akan selalu optimis dan berpikir positif, melihat sisi positif dari setiap situasi, mencari solusi, saudara. Ya, dari setiap masalah yang terjadi, dengan tidak memilih untuk terjebak, saudara, dalam masalah. Ya. Jadi orang yang memilih pengharapan itu, ketika ada masalah kesulitan yang terjadi, saudara, dia akan terus berpikir positif bahwa pasti ada jalan keluar. Amin. Yang dicari itu jalan keluarnya, langkah utama, saudara. Bukan kita terjebak di dalam sebuah keadaan yang akhirnya tuh mengukung, ya, menekan pikiran kita, batin kita, bahkan hidup kita. Bahkan kadang-kala menyalahkan keadaan, menyalahkan orang lain, saudara. Tetapi orang yang memiliki pengharapan itu, dia dalam hidupnya penuh dengan optimis dan selalu berpikir positif. Amin. Mudah atau gampang ya, saudara? Halo. Ketika kita melihat keadaan yang tidak baik sekalipun, saudara, orang yang memiliki pengharapan, dia tidak terpengaruh dan tidak mau terjebak, tetapi dia akan tetap berpikir positif. Ya. Memiliki motivasi, saudara, terutama buat diri sendiri, ya, yaitu mampu menyelesaikan masalah dalam situasi sulit sekalipun. Ya, masalah itu untuk diselesaikan, bukan untuk dibiarkan, saudara. Itu menekan kita, menghambat kita, tetapi untuk diselesaikan. Amin. Ya. Berpikir positif, optimis tentang masa depan. Ya. Ini terutama juga
anak-anak muda, harus diterapkan baik-baik, ya, bahwa saudara memiliki masa depan yang pasti di dalam Tuhan, ya. Berjalan dengan baik oleh karena tuntunan Tuhan, karena kita menaruh pengharapan kita kepada Tuhan. Yang kedua, yaitu memiliki tujuan. Ya, untuk mencapai sebuah tujuan itu harus berani yang namanya bekerja keras mencapai tujuan itu. Ya, sesuatu yang dihasilkan, saudara, itu akan berdampak dengan apa yang diupayakan, yang dikerjakan, yang diusahakan. Ketika kita mengusahakan dengan begitu baik, dengan begitu maksimal, dengan kita berani bekerja keras, maka hasilnya pasti pencapaiannya maksimal juga. Ya. Tapi kalau kita hanya sekedarnya biasa-biasa saja, wah, hidup ini mengalir sajalah. Ya. Udah hidup apa adanya. Hidup apa adanya itu definisinya, saudara, bukan berarti kita nerimo saja, tanpa kita mau memiliki satu daya juang dengan bekerja keras. Apa adanya, yang lain di sisi lain positifnya, saudara, kita menampilkan apa adanya, bukan ada apanya. Ada kan orang yang nggak mau hidup apa adanya, yang ditampilkan sebetulnya tidak sesuai dengan keadaannya. Orang yang memiliki tujuan, saudara, di dalam Tuhan, pasti dia tidak mudah menyerah, ya. Bahkan kegagalan sekalipun mungkin bisa terjadi, saudara, tapi orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dia tidak menyerah. Aku sudah berdoa untuk suamiku, untuk anakku, aku sudah berdoa untuk si A, si B, kok belum ada perubahannya, saudara. Selagi doamu itu belum dijawab, jangan pernah menyerah untuk berharap dan berdoa kepada Tuhan. Amin. Ya, jadi orang yang berpengharapan di dalam Tuhan, dia tidak mudah menyerah dan berani mengambil sebuah tindakan, keputusan dalam setiap keadaan, saudara, ya. Sehingga tindakan dan keputusan itu akan membawa kepada sebuah perubahan, ya, yang lebih baik. Yang ketiga, orang yang memiliki pengharapan, saudara, orang itu mampu bersyukur dengan apa yang dimilikinya atau menghargai kehidupan, saudara. Ya, karena manusia itu rasa cukupnya itu nggak ada batasnya. Ya, mungkin saudara yang punya motor, yang baru punya motor, saudara rasa pengen punya mobil, baik enggak sih, saudara? Baik. Saudara, yang punya rumah, mungkin kok rumahku masih sangat sederhana, tipe SS misalnya, iya kan? Pasti juga pengen memiliki rumah yang tipe 70 misalnya, atau yang lebih besar lagi. Padahal sebelumnya jadi kontraktor, gitu kan? Ya. Kalau sebelumnya jadi kontraktor, saudara, kontrak sini, kontrak sana, gitu kan? Berdoa, Tuhan, walaupun rumah kecil pasti aku sudah bersyukur. Yang penting tidak jadi kontraktor, gitu kan? Begitu sudah dikasih Tuhan rumah tipe SS, gitu ya, nggak perlu kontrak lagi, saudara, itu pun juga belum cukup. Pasti pingin lagi rumah yang besar dan seterusnya.
inti daripada sebuah kehidupan ini, saudara, yaitu ketika kita bersyukur, pasti di sana ada rasa cukup. Walaupun kita terus hidup ini harus semakin berkembang. Yang keempat, saudara, orang yang memiliki pengharapan, dia percaya pada Tuhan dalam hidupnya dan mau hidup di dalam iman. Mana kita lebih percaya kepada Tuhan atau kata orang, saudara, atau kepada diri kita sendiri? Nggak mungkin ini, nggak mungkin itu, nggak mungkin saya bisa, saudara. Tapi orang yang memiliki pengharapan di dalam Tuhan, dia akan terus berjalan dengan imannya. Dia mempercayai Tuhan dalam ketidaksanggupannya, dalam ketidakmampuannya, saudara. Karena di sana Tuhan pasti akan berkarya. Amin. Ya. Untuk itu, ayo terus kita bangun pengharapan kita di dalam Tuhan. Jangan diberi kesempatan kepada si jahat, saudara, untuk melemahkan pengharapan kita. Jangan diberi kesempatan kepada logika kita sehingga kita bisa akhirnya ragu-ragu. Apakah mungkin? Apakah bisa? Di dalam Tuhan, pengharapan itu adalah sebuah kepastian. Tapi bagi orang yang tidak percaya kepada Tuhan, pengharapan itu memang, saudara, adalah sebuah kesia-siaan. Ya. Tetapi di dalam Tuhan, itu adalah sebuah kepastian. Untuk itu kita harus memelihara pengharapan kita di dalam Tuhan, dan kita harus mau berjuang, saudara, untuk mencapai pengharapan kita. Dalam situasi sulit sekalipun, saudara, ya, dalam keadaan yang rasanya kita tidak mampu sekalipun, jangan pernah berhenti untuk berharap kepada Tuhan. Lalu ayatnya ada di Amsal, ya, Amsal 10 ayat yang ke-28. Yuk kita baca sama-sama. 3. Pengharapan orang benar membawa sukacita, tetapi pengharapan orang fasik akan binasa. Pengharapan orang benar itu membawa sukacita. Kenapa? Karena pengharapan orang benar itu adalah sebuah kepastian. Ya. Kita baca lagi sudah dalam 1 Korintus 15 ayat yang ke-58. Ya, tentunya ini merupakan ayat emas, ya. Ini harus saya sampai hafal ayat ini, saudara, sejak saya sekolah Alkitab. Ayat ini. Yuk kita lagi baca sama-sama. 2, 3. Karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, jadilah teguh, jangan goyah, bersemangatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan, karena kamu tahu bahwa jerih lelahmu di dalam Tuhan tidaklah sia-sia. Perjalanan hidup kita bukan perjalanan yang mulus. Perjalanan iman kita bukan perjalanan yang terus bisa menanjak terus, saudara. Ya, karena hidup ini tuh ada iramanya. Ya. Berbagai macam keadaan, warna hidup, saudara, itu kita hadapi. Tidak semua waktu-waktu yang kita lalui itu adalah waktu-waktu yang menyenangkan. Tapi di sana kadang-kadang ada hal-hal di mana kita, saudara, harus mengalami satu keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan. Ya. Tidak semua keadaan itu membuat kita itu senang, tidak, saudara. Ya. Kadang-kala kita harus berjuang untuk menghadapinya. Tetapi
ketika kita berjuang di dalam Tuhan. Firman Tuhan berkata, saudara, ya, bahwa jerih payah kita tidak sia-sia. Ketika kita jadi teguh, ketika kita jangan goyah, ketika kita tidak goyah, ketika kita selalu memberi dan memiliki semangat dalam pekerjaan Tuhan. Ya. Semangat kita di dalam Tuhan. Tetapi tidak sedikit orang lebih besar memiliki semangat bagaimana mencapai ambisi-ambisi kita di dalam hidup kita ini, saudara. Ya. Mimpi yang besar, saudara. Rencana yang matang, usaha yang begitu keras, saudara. Untuk mencapai sebuah keinginan dan ambisi kita. Ketika kita tidak bangun dengan pondasi yang benar, bisa akhirnya menjadi sia-sia. Saudara, sebuah rumah yang begitu dibangun begitu indah, yang begitu kelihatan mewah, kalau tidak dibangun, diawali dengan sebuah pondasi yang benar, yang benar, saudara, yang kuat, maka rumah itu akan bisa roboh walaupun kelihatan bagus dan indah. Tapi ketika sebuah rumah itu dibangun dengan pondasi yang kuat, yang benar, saudara, ya, rumah itu akan menjadi rumah yang kuat, rumah yang tidak mudah kena badai, ya, bahkan kena angin ribut. Ya. Pondasi ini berbicara tentang apa, saudara? Pondasi ini berbicara tentang prioritas hidup kita. Prioritas kita ini apa? Apakah prioritas itu ambisi hidup kita ini? Atau prioritas kita ini adalah Tuhan? Ini hal yang begitu penting yang harus kita perhatikan, saudara, di dalam hidup kita. Kalau prioritas kita ini adalah benar, yaitu Tuhan dan firman-Nya, keadaan dunia ini tidak akan mudah untuk mengombang-ambingkan kita. Kita yang tahu, saudara, sejauh mana saat ini, sebesar apa di dalam hidup kita ini prioritas yang kita miliki kepada Tuhan. Kita menjadikan Dia segala-galanya yang berdaulat atas hidup kita. Ya, karena diakui nggak diakui, dunia ini menyeret kita, saudara, menyeret kita untuk kita dapat membangun ambisi di dalam hidup kita ini, saudara, untuk kita mencapai sebuah tujuan. Apakah itu salah? Itu tidak salah, saudara. Ya. Tetapi sekali lagi itu harus didasari dengan pondasi yang kuat, yaitu prioritas kita adalah Tuhan. Tujuan hidup kita adalah Tuhan. Ya, karena semua akhirnya itu nanti akan binasa, saudara. Yang kita usahakan sehebat ini, saudara. Ya. Tetapi ketika kita memiliki prioritas yang benar di dalam Tuhan, ya, maka hidup kita ada di dalam sebuah kepastian, dalam sebuah tujuan sampai kepada kekekalan. Amin. Amin. Ya.
Kita yang bisa mulai merasakan apakah selama ini ambisiku tentang dunia ini lebih besar daripada ambisiku untuk mengasihi Tuhan, untuk melakukan firman-Nya. Ini sangat menyedihkan, saudara. Kalau orang Kristen seakan-akan dia begitu semangat di dalam Tuhan, kelihatannya, saudara, ya. Tetapi semangat dan ambisi itu harus benar-benar kita miliki dan menjadi bagian hidup kita, yaitu ambisi prioritas untuk mengasihi Tuhan. Jadi Tuhan itu luar biasa. Setiap pengharapan kita, saudara, itu akan membawa sukacita di dalam Dia. Ayat terakhir kita baca Ibrani 10 ayat yang ke-23. Ya, ayo kita baca sama-sama. 2, 3. Marilah kita memegang teguh pengakuan tentang pengharapan kita, karena Dia yang berjanji adalah setia. Bapak Yahweh memberkati kita semuanya.